agak kenceng. Kayaknya kita pengen ngikutin gitu Panas kan. ya, Bukan panas begitu? ya, panas ya Om ya. Panas kan? Yoi. Karena 100 saja. Satu komunitasnya. Iya. Udah bikin partai dong Om. Makanya. Partai ini. Dan kita udah Jangan mencatat sampai rekor ditunggangi nih. gerakan tertib berlalu lintas. Gatel, Mas. Gatel Mas. Betul. Jadi kalau Garuk kita dong. lalu lintas Halo Alexers, selamat datang di episode perdana Notif Nongkrong Otomotif nih di channelnya OLX Indonesia. Rame di sini, Yoi, banyak yoi, yang yoi. nontonin. Yoi. Nah, gue Rivi di sini, di samping gue ada Bom Bom. Halo Co-host guys. gue, kenalin. Nama gue Bom Bom. Gue kali ini akan bantuin Rivi jadi co-host di episode pertamanya podcast. Semoga lu orang pada semua suka nontonnya, jadi viewersnya banyak dan gue diundang lagi ke episode berikutnya. Amin. Oke. Cocok. Nah, Oke. gue di sini juga akan ngobrol sama Om Gary. Om Gary boleh perkenalkan diri siapa Om Gary ini? Halo Om Tante semuanya, saya Gary dari Indonesia Community. Saya juga ingin membantu Mas Rivi juga supaya rame juga. Amin. Oke. Apa Bom? Mau ngomongin apa Bom? Gimana pagi ini? Pagi ini tuh rada-rada sendu gitu soalnya Vi. Jadi gue belum mau mulai nih ya sebenarnya. Gue Iya. pengen ceritain dulu gimana perjalanan gue ke sini tadi nih. Jadi ini adalah kita syuting di hari Sabtu, tepatnya hari Sabtu pagi, yang mana bengong di jalan hujan. Gue cuma ngeliatin jalanan, padahal maps jalan nih di mobil tetap aktif. Tiba-tiba gue udah harus bayar tol, pas bayar tol, lah kok tujuannya bandara? Dia lupa kalau syutingnya masih dalam kota guys. Gitu. Gue malah ke bandara, Atau jadi mungkin dia muter lupa gue ke hari ini Terminal 3. weekend. Oh iya Bawaannya mau ke bandara. Bawaannya mau bandara. Bisa jadi. Oke. Oke. Kali ini kita akan ngobrolin soal Indonesia Community nih sama Om Gary. Nanti kita akan bahas kupas tuntas tentang Indonesia Community. Makanya jangan lupa like video ini serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Dan juga jangan lupa komen di kolom komen serta share videonya di seluruh sosial media kalian. Langsung aja ya kita mulai Om Gary ya. Gue pengen Oke. tahu dong Om Gary, sebenarnya Indonesia Community itu apa sih Om Gary? Oke, Indonesia Community adalah suatu wadah tempat berkumpul teman-teman pecinta otomotif dari jenis dan merek kendaraan yang ada di dunia, bukan di Oke, Indonesia doang. oke. Karena kan ada beberapa merek yang nggak masuk Indonesia juga, itu kan. Oke. Terus mereka berkumpul menjadi satu dengan latar belakang yang berbeda-beda dari jenis pekerjaannya, jadi jenis usia. Dan mereka berkomitmen membuat satu visi misi bareng adalah bagaimana meningkatkan industri otomotif Indonesia. Oke. Jadi ini sebenarnya roda 2 atau roda 4 semua atau gimana Om Gary? Kebetulan saya fokus di roda 4 dulu aja. Oh gitu. Oke. Tunggu. Berarti si Indonesia Community ini kan biasanya kalau klub mobil atau komunitas tuh biasanya setipe kan Om ya. Iya, betul. Semuanya. Ini tuh semuanya macam-macam merek mobil tuh ada di situ bersatu padu berintegrasi gitu ya. Iya betul. Integrasi apa integrasi? Pagi-pagi bahasa lu berat Bahasanya banget. berat, sorry. Bersinergis. Tadi sarapannya nasi uduk soalnya. Gua kira English breakfast atau English breakfast tag ya itu ya. Oke, Om Gary, gue pengen tahu dong sebenarnya sejarah berdirinya Indonesia Community sendiri gimana sih awalnya? Jadi yang mungkin berdirinya Indonesia Community adalah kita berdiri dari masing-masing komunitas. Oke. Kayak saya dari Innova Community, terus ada teman saya dari Fortuner, dari BMW, ataupun dari klub-klub kayak seperti Terios gitu kan. Nah kita biasa suka, ya biasalah namanya anak muda kan gitu kan. Ya. Kita suka di jalan suka punya ego yang sangat besar lah kalau di jalan gitu kan. Kayak seperti ngelihat mobil yang agak-agak kenceng, kayaknya kita pengen ngikutin gitu Panas kan. ya, Bukan panas begitu? ya, panas ya Om ya. Panas kan? Yoi. Nah kalau zaman-zaman dulu memang kita waktu masih muda ya sukanya kita main gimana caranya kita bisa lebih cepat dari orang yang kita lihat itu. Betul. Nah berawal dari situ seringlah terjadi gesekan di Jalan Asia Afrika, di Sudirman. Nah dari situ pun saya berpikir kayaknya kita harus punya satu wadah yang bisa membuat mereka itu tidak selalu bergesekan gitu kan. Nah, saya dari ada sekitar 10 komunitas yang besar yang di Indonesia yang kenapa saya pilih besar karena dia berpower kan. Yang masa membernya itu udah di atas 5.000 6.000
orang mobil Iya, berarti orang ya? iya. Kan kalau komunitas sekarang ini di tahun ini tuh itu rata-rata masanya tuh 5.000 6.000. Mereka juga exposure di Instagramnya, exposure di YouTube-nya pun kenceng-kenceng. Nah, saya mau mensosialisasi ke mereka bahwa kita tuh harus solid, harus guyup dan harus saling ada toleransi antar pengguna kendaraan di jalan. Nah, berawal dari situ tahun 2019 saya bangun namanya Indonesia Community. Oke. Nah, Indonesia Community selama perjalanan 4 tahun ini kita sudah muter di hampir 20 provinsi lah se-Indonesia. Kita udah roadshow, kita udah bikin event kita udah seperti coaching klinik produk-produk, seperti car meet up, seperti kontes mobil di seluruh kota di Indonesia. Oke. Dan selain itu juga yang rekornya adalah satu-satunya paguyuban mobil di Indonesia yang berhasil membawa nama brand paguyubannya itu di luar negeri, yaitu di Osaka. Itu Indonesia Community udah 2 tahun berturut-turut. Kepuasan saya latar belakang membangun Indonesia Community adalah membentuk suatu wadah dong. Berarti kalau wadah tuh harus ada ininya kan, targetnya kan, apa sih yang harus dicapai gitu Betul, kan. KPI. Nah, KPI-nya adalah saya membuat suatu rumah yang nyaman dan berprestasi. Oke. Begitu. Makanya di dalam 4 tahun ini kita berkolaborasi dengan salah satu event otomotif nasional ya. Itu kita selalu mencetak rekor kenduri klub dan komunitas terbesar se-Indonesia. Rekor tahun kemarin kita udah mengumpulkan di Jabodetabek itu sekitar 300 klub dan komunitas. 300 kalau kali yang datang aja sekitar 100 saja. Satu komunitasnya. Iya. Udah bikin partai dong Om. Makanya. Harta ini. Dan kita udah Jangan mencetak sampai rekor. ditunggangi nih. Sampai ditunggangi. Kita 4 tahun berturut-turut mencetak rekor, tidak ada paguyuban lain yang bisa melewati rekor itu. Jadi visinya Indonesia Community sendiri apa sih Om? Menjadi pelopor untuk membangun industri otomotif Indonesia lebih maju dan lebih berkembang. Wah mantap. Amin, amin. Cakep. Visi misinya mulia sekali ya. Itu dia. Tapi ya makanya. Om, yang gue penasaran tadi kan sebetulnya ini berangkat dari ada gesekan tuh di jalan kan. Akhirnya terjadilah si kepaguyuban ini. Efeknya udah ada belum sih Om dari 2019 ke saat ini, kayak apakah jadinya di mana Jalan Asia Afrika jadinya udah minim cekcok antara klub mobil, ada kayak gitu-gitu nggak sih Om yang udah terjadi? Sekarang malah kalau saya lihat kita menyalurkan mereka untuk egonya itu untuk berpindah tempat. Nah, Egonya biasanya di lalu lintas, ya kita berpindahkan mereka egonya ke kegiatan-kegiatan otomotif. Kayak seperti resmi balap, ya kita masukin di balap. Terus yang kedua, kalau dia punya ego tapi dia nggak punya mobil balap, ayo ikut kegiatan lomba olimpiade antar komunitas. Oke. Di event yang Indonesia Community sering lakukan. Nah, terus kalau dia suka berorganisasi atau dia suka hobi lainnya, ayo kalau kita ego mereka di futsal, di soccer ataupun kita lagi mau bikin nih di awal tahun ada lomba go-kart. Oh ya? Iya, di Di awal tahun ini kita mau bikin lomba go-kart. Seru juga ya. Jadi ego mereka tersalurkan di situ. Om Ger, terus gue mau nanya dong. Sekarang kalau bicara soal komunitas Indonesia Community ini kan terdiri dari banyak banget Ya betul. komunitas lainnya. Sekarang udah ada berapa sih Om? Untuk dari jumlah komunitas atau? Kalau di Indonesia itu udah hampir 900-an komunitas Om. Jadi 900-an. Wow. Untuk bergabung dengan Indonesia Community sendiri ada kriteria khusus atau gimana Om? Yang boleh bergabung di Indonesia Community adalah klub dan komunitas yang sudah mempunyai struktur organisasi dan member. Jadi kalau perorangan kita nggak bisa terima, karena kalau perorangan kalau kita salurkan, misalkan Mas Rivi punya mobil BMW, ya udah kita salurkan ke klub-klub BMW kayak BMW CCI atau BMW ini, misalkan punya Fortuner kita salurkan ke Fortuner begitu. Jadi benar-benar memayungi semuanya ya. Iya betul. Jadi kita memang sebagai jembatan buat teman-teman yang kehilangan arah dalam memodif mobil, kita taruhlah di rumah-rumah yang mereka yang nyaman. Oke. Menarik. Betul. Nah, gue jadi ada pertanyaan nih. Tadi kan sebetulnya kalau perorangan tuh nggak bisa masuk lah Om ya, berarti community. Nah, untuk masuk jadi paguyuban ini tuh kayak semacam ada SPP atau maksudnya gitu nggak sih Om? Buat ada iuran gitu. Biasanya kan komunitas juga ada kayak gitu-gitu ya. Gue kan bukan anak mobil banget nih ya kan, gue nggak ngerti. Tapi gue penasaran gitu. Betul. Ya. Tapi Om Ger ada boleh sambil mic-nya dideketin lagi ya Om Ger ya. Oke. Duduk aja nyantai Om. Ya nih di sini grogol semanggi. Grogi nggak sih? Aduh, mau pantun belum dapet lagi.
lanjut ke cara ada biaya SPP gitu. Klub dan komunitas sekarang yang terdaftar Indonesia Community itu rata-rata mereka punya struktur yang rapi dan punya ADART. Dan di ADART itu jelas sih ada namanya iuran gitu kan. Nah, kalau kami punya visi misi untuk cara merekrut klub dan komunitas adalah bagaimana caranya kita tuh memberikan benefit ke klub dan komunitas. Betul. Jadi kalau untuk pendaftaran kami tidak membebankan ke klub dan komunitas itu biaya pendaftaran. Jadi free for all. Berarti apa sih yang didapetin benefit buat para komunitasnya sendiri atau para anggota member-member dari komunitas itu apa sih benefit lebih yang mereka dapatkan gitu? Jadi kami dari pengurus Indonesia Community itu membuat challenge terhadap diri kami sendiri. Jadi kalau kami pingin klub yang masuk itu tidak perlu registrasi. Dan yang kedua karena kami pingin sebagai penjembatan antara kami sama produk-produk aftermarket, ya kami pingin ikut mendapatkan benefit dari produk-produk aftermarket yang sudah kami kerjasama begitu. Jadi kayak bisa aja macam diskon gitu lah ya, Ya, harga betul. miring atau mungkin bengkel rekomendasi Iya, betul, kayak gitu-gitu ya betul. Om ya. Oke, next. lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya Om. Untuk kegiatan reguler rutinnya sendiri Indonesia Community itu ngapain aja sih Om? Itu yang wajib ya. Yang wajib itu 4 itu baksos, anniversary, karmitap dan kontes mobil di 38 provinsi di Indonesia. Wajib seluruh komunitasnya ikutan atau gimana Om? Indonesia Community harus bikin event di kota-kota yang pecinta otomotifnya itu sedang tumbuh dan berkembang. Terus keliling-keliling terus dong nih Om. Bawa mobil Om berarti? Keliling-keliling diusahakan bawa mobil. Kebetulan mobilnya juga anak komunitas. Kalau anak komunitas tuh mobilnya tidak berstandar. Terus teman-teman Indonesia Community ini juga rajin dong melakukan kopdar gitu. Biasanya kopdar di mana sih? Dan kapan waktunya gitu? Nah, karena sekarang Indonesia Community udah berdiri 4 tahun, jadi biasanya kalau kami tuh kopdar ada 2. Kalau kami pingin ada event, biasanya kami kopdar mendadak yaitu di kafe-kafe yang gampang dijangkau, misalkan di luar ganjil genap ataupun dia dekat akses jalan tol. Tapi kalau sekarang ini ya bukannya meninggikan dan sombong, tapi banyak beberapa kafe-kafe atau mall-mall tuh yang pengen Om Geri nongkrong deng di kafe saya gitu kan. Udah di-invite sekarang, udah ada sponsor. mantap. Hitungannya udah jadi KOL juga. Di sini. Betul. Posisi, sorry Om Geri, gue bertanya dulu. Om Geri sendiri di Indonesia Community sebagai apa sih Om? Kalau di Indonesia Community saya sebagai presidennya Indonesia Community. Wah. Kalau di Ini mah nggak perlu dicoblos ya, udah langsung jadi presiden ini. Ini semuanya nurut Bob. Alhamdulillah. presidennya otomotif maksudnya. Iya, Satu langkah menuju presiden udah. Udah ada wakilnya Om. Lo mau daftar Bob? Jangan deh. Si banyak KPI ini di kantor. Oke, Om. Kan tadi kalau Indonesia Community kan banyak banget komunitas mobil dengan merek-merek yang berbeda nih Om ya. Iya betul. Tapi gimana sih menyatukan ini mereka semua? Yang pertama adalah mereka harus punya satu passion yaitu adalah hobi otomotif dulu Om. Begitu. Kalau mereka suka passionnya sama, kita bisa nguliknya bareng. Contoh misalkan mobil boleh beda, tapi lampu kan sama Om. Sinar kan. Begitu. Nah kalau lampu ya kita bisa diskusi tentang lampu. Berapa pentingnya sih kalian tentang cahaya. Begitu. Terus yang kedua adalah kayak seperti produk-produk aftermarket lah, kayak ban, kayak cat gitu kan, kayak bengkel. Tapi yang paling banyak itu sekarang lagi diskusi adalah ya bagaimana cara kita menjual beli gitu kan. Kayak saya mau upgrade dong dengan ikut Indonesia Community, mobil saya misalkan saya Innova, lihat teman-teman klub BMW bagus-bagus ya. Caranya gimana ya mau jual Innova mau beli BMW. Nah itu tuh bisa nggak Om Ger jembatani dong, ada nggak atau gimana gitu kan. Nah mereka sekarang lagi banyak bertanya begitu. Berarti emang intinya adalah secara in general ya buat pembahasan seperti ya lampu ya, Iya, cat, betul. Modifikasi lah. Modifikasi ya memang yang menjebatin iya, ini semua ya. part-part aksesoris kayak seperti kita kopdar kumpul ada orang pakai tule kan tren kan tule Betul, di atas betul. itu. Belinya di mana tuh? Iya. Nah, mulai dari belinya di mana? Akhirnya mobilnya dijual nggak? Jadi sebetulnya dengan ada community ini tuh bukan malah jadi apa ya? Kayak kan biasanya kalau antara mobil saling ngebandingin, ini jelek nih makanya nggak iya, pilih. betul. Justru malah Nggak ngerosting, menularkan, iya. malah jadi nularin ya. Malah Iya. malah kita bilang ini racun. Iya benar.
Bagus sih, bagus. Bagus Kayaknya ya? saya akan deh. Ikut. Kenapa? Gantung, Gantung ya. kebiasaan. Gantung masih mikir sebetulnya. Oke, sebelum lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih Om, kita disiapin sama tim Kreatif. produksi di sini nih ada games dulu nih Om. Oke. Jadi namanya kita masuk dalam segmen parkir. Pertanyaan pakai mikir. Berarti bukan sembarang pertanyaan nih ya. Nah, Oke. kita mulai ya pertanyaan pertamanya nih katanya nih. Clue nomor 1. Kita jawab. Bukan nih. Ini gambarnya adalah rendang. Iya. Restoran Padang. Daging dibumbuin. Bukan ya. Om Gir apa Om Gir? Makanan khas Indonesia yang paling populer. Tidak ada yang benar. Gak ada yang benar, salah. Oke lanjut ke clue berikutnya apa nih? Tadi rendang yang pertama, terus yang ini nih lah tambahan clue-nya nih, clue keduanya. Nah apa sih? Kayak nasi bungkus deh ujung-ujungnya. Cabai hijau. Oh kayaknya nasi rames ya? Mungkin dari warna mungkin sih. Rendang hijau. Memberikan hidup yang lebih menarik dan berkreasi dengan menggambar. Jauh banget ya. Soalnya gak mungkin. Ini bener-bener parkir nih. Kan harus mikir. Pertanyaan pakai mikir. Bener-bener parkir. Ada filosofinya guys. Oke lanjut deh, clue berikutnya apa nih? Duh bahaya. Ayam pop. Ayam pop. Oh, Restoran nyambung Padang ini. bukan beneran. Bahan konsumsi makanan yang paling banyak di Indonesia dikonsumsi ayam. Nasi Rumah makan rames. Padang. Rumah makan Padang. Nasi Padang kan? Oke. Selamat. Hadiahnya umroh kan? Ya. Hadiahnya umroh kan? Alhamdulillah. Lanjut nih, masih ada yang kedua. Kita kedua, clue pertama. Grill mobil. Mobil Toyota. Veloz. Veloz ya, Veloz yang baru. Oh iya. Oh sorry. Kalau memang di part otomotif, emang Betul. sini kalau Sesuai bagiannya. Sesuai bagian. Sesuai bagiannya. Oke. Bisa aja nih tim kreatifnya nih. Oke. Tim kreatifnya boleh aja nih. Nah, ada yang ketiga nih katanya. Oh. Apa tuh? Nama artis ibu kota? Ikan Fauji. Ivan Gunawan. Wah, bisa pas Sesuai. Bisa pas ya. Sesuai. Otomotif, tukang makan emang KOL aja. Golongannya artis kan. Luar biasa. Oh. Ini mikir ini. Keset serbaguna. Keset welcome. Oh, serbaguna. Kok gue kepikiran keset serbaguna ya? Keset serbaguna tuh gimana sih? Serbaguna tuh apaan, Bom? Ada lap bukan keset, Bom. Vira berarti ya, 2 kali nebak ya. Just. Om Ger, kita ngomongin lagi nih soal Om Ger sendiri menanggapi ada yang bilang bahwa komunitas mobil itu punya image yang arogan, sok dan sebagainya, itu gimana sih Om tanggapannya? Oke, mungkin yang pertama adalah dibilang arogan. Nah, mungkin pertanyaan pertama tidak memukul rata semua komunitas itu arogan. Betul. Gitu kan? Karena kan juga ada komunitas yang udah ikut taat aturan dan udah benar-benar menjunjung tinggi safety drivingnya gitu kan, tapi karena ada beberapa oknum Benar. jadi membuat itu arogan. Nah, bagaimana caranya semua komunitas itu biar tidak arogan? Jadi kalau kami melakukan pelatihan safety driving bersama Dirlantas Polri dan kami tahun kemarin udah melakukan sertifikasi ke beberapa komunitas yang mau ikut, itu kita bikin di Tangerang gitu kan. Jadi teman-teman itu diajarkan cara mengemudi yang baik dan benar, cara diajarkan sama kepolisian untuk membaca rambu-rambu lintas, kan kita nggak tahu kan berapa kilometer. Di klub saya tuh ada namanya tuh gatel. Apa Gatel tuh? Mas. Gerakan tertib berlalu lintas. Gatel Mas. Gatel Iya, Mas. betul. Jadi kalau Garuk kita, dong. kenapa kita sebut gatel? Karena kan orang yang mau bilang arogan atau nggak nyetirnya seudelnya sendiri itu kan gatel dia kan. Makanya kita bilang jangan gatel dong. Kenapa? Karena itu buat mengubah image komunitas tuh kembali ke jati dirinya adalah sebagai komunitas yang harus memberi contoh kepada masyarakat Indonesia dan pengguna lalu lintas lainnya. Oke, cakep.
Berarti memang di dalam komunitas itu sendiri nggak cuma masalah nongkrong, tapi ada balap ataupun modifikasi. Modifikasi, Betul. jadi edukasi untuk safety-nya iya, juga betul. ada ya. Om, Untuk sampai. safety-nya, untuk membaca rambu lalu lintas gitu kan. Betul. Kalau di jalan nih ada yang dari komunitas Om sendiri ada pelanggaran misalkan kayak gitu tuh. Biasanya dari Indonesia Community itu melakukan apa sih Om? Selama 2 tahun ini tidak ada. Alhamdulillah. Tidak ada. Tapi kalaupun ada, kalau kita sudah buat mitigasinya, yaitu yang pertama yang kita lakukan adalah konfirmasi dulu nih dari kedua belah pihak, yang sebagai tertuduh dan yang menuduh gitu kan. Nah, kalau kita udah konfirmasi, terus kita udah ambil jalan tengah, ya udahlah, ngapain ini dibawa ke ranah hukum gitu kan. Jadi dengan kejadian ini marilah malah kita bikin konten aja. Bagaimana kita cara membuat gerakan untuk cara saling memaafkan yang baik dan benar. Kan egonya manusia sekarang kalau di jalan tuh kan paling malas memaafkan. Betul. Saya lagi pingin di 2024 ini bagaimana kalau kita tuh menjunjung tinggi rasa legowonya gitu. Lebih ke arah mungkin orang di jalan ini yang notabene mungkin bukan dari bagian Indonesia Community dan bergesekan dengan Indonesia Community, tapi di sini diajarkan untuk saling, maksudnya teman-teman Indonesia Community udah lu yang tone down aja gitu ya, lu yang tenang aja, kalamin aja ya. Kalau itu untuk yang di luar Indonesia Community, tapi kalau untuk sesama Indonesia Community kan dia punya stiker kan. Nah kalau dia punya stiker Indonesia Community, antar klub semua kita mewajibkan saling mengklakson. Oh, macam itu ya. Salam tetot gitu. Om teloret om, tergitu lagi bunyinya panjang. Ternyata udah ditungguin. Dan itu sampai sekarang terjadi dan itu bisa menimbulkan benih-benih solidaritas dan benih-benih pertumbuhan cinta. Oh, ada yang udah sampai ini perjodohan dari komunitas. Serius Om? Iya. Buat kalian mau cari jodoh masuk nih, bisa nih. Modalnya cuma punya mobil, apaan aja bisa masuk. Bisa. Tapi join nama komunitas lain dulu baru ntar digabung. Tapi Om, hal-hal unik apa aja sih yang sudah terjadi dengan Indonesia Community antar anggotanya? Ya kayak tadi kan ada yang udah sampai jadi perkawinan. Betul, itu kan juga unik ya. Hal yang unik itu nggak kebayang sama kita kan. Ya kan? Kebayang gak sih kalau udah cerita ke anaknya ntar dulu bapak ketemunya lagi kopdar ya kan? Kopdar apaan ya? Dulu papa sama mama ketemunya waktu papa mama di jalan gitu ya. Sama-sama lihat stiker Indonesia Community jadilah klakson-klaksonan gitu kan. Di bengkel lagi modif baut ya. Gitu. Ya kalau yang paling berkesan adalah memang kalau kita membuat suatu kegiatan itu yang berprestasi kayak seperti mencetak rekor otomotif gitu kan. Kumpul bersama terus kita bikin event 3 hari, setiap hari ada di event tersebut. Oke Om, komunitas mobil ini juga kerap banyak yang menggunakan rotator Om. Waduh. Sirine yang juga sebenarnya itu kan bisa dibilang ada aturannya ya, melanggar ya katanya ya kan. Tapi juga seringkali jadi dianggap jadi tindakan arogan nih gara-gara alat-alat tersebut. Dari tanggapannya Om Gary sendiri gimana tuh? Kalau saya pastikan kalau di Indonesia Community semua tuh harus copot rotator. Oh gitu. Dan sirine karena menurut undang-undang kita dilarang untuk menggunakan alat-alat tersebut. Begitu. Jadi kita setiap hari selalu mengimbau tentang contoh kayak di WA group kita ada SOP-nya, ada aturannya, tidak boleh membuat diskusi tentang SARA. Terus kalau untuk di kendaraan kita tidak boleh memasang rotator dan sirine gitu kan, karena itu bukan tempat yang wajar untuk kita gunakan. Betul. Gitu. Nah terus yang kedua yaitu kita harus selalu mengedukasi mereka tentang regulasi-regulasi, tentang aturan-aturan hukum di Indonesia dan tentang efek jera apa sih kalau mereka lakukan ini, apa yang mereka dapatkan gitu. Sekarang kita masuk ke segmen ngerem nih Bom. Oke, saatnya. Apa itu ngerem Om? Narasumber gemar menjawab. Oke, ini tuh pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi yang ditanyain sama kita sebar di Instagram Om Gary ya. Iya, Indonesia Community ya. Community ya nih teman-temannya Om Gary nih mungkin yang pada bertanya nih. Benar. Ada teman, ada netizen juga. Netizen ya. Tapi kan netizen yang follow adalah teman kita semua. Oh iya. Bagus banget filosofinya. Bagus banget. Oke, yang pertama nih kita ada pertanyaan dari Panda.3V gitu kan. Panda.K3VE. K3VE, oke.
Ini ngajak kali ya, bukan pertanyaan ya. Dia soalnya nggak pakai tanda tanya. Iya. Ngajak kali ini Om, kita diajak jalan-jalan kali Om. Rally Kota Bali lagi. Itu dia makanya. Udah pernah Om Indonesia Community rame-rame? Udah. Selama 3 tahun ini kita memang bikin car meetup di Kota Bali terus Om. Oh gitu. Car meetup di Kota Bali. Iya, betul. Berangkat dari Jakarta. Atau ada yang dari wilayah lain barengan? Ada dari Surabaya ada, dari Jogja ada. Nanti kita berkumpul di Bali. Jadi setiap tahun sekali kita ada muter roadshow setiap kota dan Bali salah satu tujuan favorit kita. Oke, berikutnya. Terjawab. Tadi jawabannya berarti? Boleh kita ada usul ke Kota Bali ya mungkin dari OLX bisa ikut memberi jembatan gitu kan. Kegiatan di Bali gitu kan. Ide bagus ya di sana. Ya, kita OLX with Indonesia Community. Kan kita udah sering bekerja sama. Betul. Doain aja guys kita bisa ke Bali rame-rame ntar. Bu, yang di belakang kamera ya Bu. Boleh ya di approve ya Bu. Kalau KPI tercapai nih Bu. Oke, berikutnya tuh. Dari Budi Setiawan 1134. Passwordnya. Oke. Silaturahmi bareng sambil ngopi dengan semua klub IC. Waduh. Kita terakhir bikin acara kopdar perwakilan antar komunitas aja itu kita tembus di 100 orang. Apalagi bikin dengan semua klub IC gitu kan ya, mungkin kita butuh tempat yang besar gitu kan, kayak seperti event-event kita tiap tahun kita ada cetak rekor otomotif kan, dan memang udah 4 tahun memang kita udah jalan dan kita memang ini KPI Indonesia Community sih. Bagaimana caranya mencetak rekor, yaitu kita berkumpul semua klub dan komunitas terbanyak se-Indonesia. Ini soalnya kalau ngumpul, mungkin kalau komunitas orang biasa ya orang gitu ya. Ini kan mobil, berarti perlu parkirannya. Itu dia, makanya gue bilang GBK. Bukan hanya gedung yang besar Om yang kita butuhin, parkirannya juga harus luas. Iya benar. Kemarin itu kita kumpul terakhir tuh 300 klub. Nah kalau masanya tuh sekitar 2000-an lah Om, 2500 gitu. Bawa keluarga. Terus dalam satu hari petugas parkirnya bisa nyayur itu. 2000 ya kan. 10.000 Om sering parkir Om. Ya, parkir. 5.000 saya motor kalau 2000. 10.000. Ya. Oke. Lanjut. Fit Jai. Pertanyaannya adalah Indonesia Community pernah ngebantu menghilangkan stigma negatif tentang komunitas mobil di masyarakat? 4 tahun berjalannya ini kalau kita memang punya tagline adalah Brotherhood No Limit. Oke. Berarti kalau sewajarnya namanya Brotherhood itu kalau kita selalu menyalurkan kegiatan-kegiatan positif. Dari tagline kita aja sudah menghimbau ke teman-teman komunitas itu supaya tidak berbuat arogan di jalan, supaya tidak menuruti aturan-aturan lalu lintas, dan kita harus patuh terhadap aturan yang berlaku di Indonesia. Tapi kalau supaya masyarakat tahu bahwa Indonesia Community ini nggak begitu gitu, itu apa yang dilakukan dengan? Ya, pertama dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan positif yang ada di Indonesia Community, kayak seperti kita mau bikin acara lomba go-kart atau lomba futsal atau lomba kegiatan yang berbau olahraga. Jadi kita cuma memindahkan ego mereka yang di jalan yang bakal menimbulkan efek negatif itu kita pindahkan ke yang sport gitu. Bisa ke drag race atau nggak bisa ke olahraga gitu. Dan itu memang Om publikasikan di Iya betul. Karena kan kita tidak bisa membuang efek negatif. Semua orang pasti ada negatifnya. Betul. Tapi bagaimana kita bisa memitigasi dan menyalurkan negatif itu ke sumber yang lain gitu Om. Oke. Ada lagi lanjutnya Bintang 28i. Ini kayak apa ya kira-kira ya? Ini kayak CC mobil ya, 28i. Injeksi 2800 cc itu ya. Ini seri kayak ini BMW. Iya. BMW M 528. 328 banyak tuh. Betul. Mulai roaming gua. Gua mulai roaming nih. Kalau udah bahas tipe-tipe mobil. Apalagi BMW. Oke, perjalanan touring paling jauh kemana Om? Ya sekarang ini kalau untuk ke timur itu paling jauh sampai ke Bali Om. Kita nyetir sampai ke Pulau Bali. Nah asiknya touring itu adalah kita bisa menikmati keindahan pariwisata di kota-kota yang kita lewatin. Betul. Kita bisa menikmati kuliner-kuliner kota yang dilewatin. Betul. Dan kita bisa bertemu sanak saudara-saudara baru yang ada di kota-kota yang kita lewatin. Tapi selama bertahun-tahun ini nih Indonesia Community ini ya, ada cerita yang atau pengalaman unik nggak selama melakukan kegiatan touring gitu? Nah ini sekarang kita ya uniknya di sini adalah kita harus makan bersama-sama gitu kan, terus kita harus menunggu
teman kita yang ketinggalan lagi ke toilet, terus kalau enggak ada trouble di jalan, ganti ban atau gimana. Nah itu yang uniknya ya kita di sini melatih tingkat kesabaran kita lah Om. Begitu kan? Solidaritas ya. Betul, tahu sendiri kan kita di Jakarta hidup dengan bermacet-macetan gitu kan. Semuanya maunya sendiri-sendiri nyampe rumah Oh secepatnya. iya, dan butuh cepat. Nah, di komunitas ini adalah kita mengajarkan bagaimana kita harus bertoleransi dan bekerja sama secara tim gitu. Gitu. Menarik banget ya. Di sini Solid. insight-nya banyak. Oke, udah dulu kalau gitu Om. Thank you banget udah datang Siap. sini Om. Terima Om. kasih buat OLX. Sama-sama dong. Sama-sama, Om. Kita happy nih. Terima udah kasih didatangin sudah di mau sini. diundang ya. Iya. Seru banget nih. Om, motonya Indonesia Community apa jadi Om? Oke, untuk tagline Indonesia Community adalah Brotherhood No Limit. Oke. Jadi kita harus menciptakan suasana rumah kita itu seperti saudara supaya kita nyaman tinggal di rumah tersebut. Wih. Gitu. Mungkin Indonesia Community. Brotherhood No Limit. Wah. Oke. Alexars, terima kasih telah menonton video ini. Kalau Alexars sendiri ada yang narasumber pengen diundang ke Notif, boleh tulis di kolom komen, kali aja ada yang pengen ditanya-tanyain, nanti juga ada segmennya buat ditanya-tanya loh langsung. Betul. Dan terima kasih juga nih buat para Alexers yang sudah nonton sampai habis video ini, dan jangan lupa di like ya kan, Ya. di komen dan di subscribe buttonnya biar kita makin semangat. Semangat. Dan juga Bikin nyalain loncengnya yang pasti Yoi. ya. Bikin podcast berikutnya guys gitu. Siap. Dan jangan lupa tadi Rivi sudah ada pesan kalau kalian ada yang mau ikutan di podcast ini. Betul, itu komunitas juga boleh atau kalau ada apapun, yang boleh silakan tulis di komen atau hubungin manajer kita ya. Memang kita punya manajer. Kita punya manajer nggak punya guys. Gitu. Ya udah. Oke, ya udah. Sip. Terima kasih Alexars. Thank Terima you. kasih OLX. Wow, itu tersebar. Dia jatuh lagi.